Sebelumnya, Murong Yu telah menggabungkan 4,5 juta pusaran. Saat itu, ia awalnya berencana untuk menggabungkan 5 juta pusaran. Namun saat itu ia akan menangkap 3 malaikat besar. Oleh karena itu, ia tidak dapat menggabungkan pusaran menjadi 5 juta. Namun, bahkan jika Murong Yu terus menyatu pada saat itu, mungkin sulit untuk menggabungkan pusaran menjadi 5 juta. Namun sekarang setelah ia menerobos ke ranah Dao Sovereign, kekuatan tempurnya sudah sebanding dengan leluhur Dao 2 tingkat biasa. Dapat dikatakan bahwa tanpa Mesya, Murong Yu yakin untuk mengalahkan lawan selama ia tidak bertemu leluhur Dao 3. Jika Mesya ditambahkan, bahkan jika lawannya adalah leluhur Dao 3, ia masih dapat bersaing. Bahkan leluhur Dao 3 yang lebih lemah mungkin bukan lawan Murong Yu. Perlu dicatat bahwa pada saat itu, Murong Yu sebagian berada di musim gugur bersama Hun Xiao. Kekuatan tempur jiwa Xiao sudah sangat dahsyat, bahkan dengan kekuatan formasi kuno pada masa itu, jiwa Xiao tak mampu mengalahkan Murong Yu. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan Murong Yu. Tentu saja, sebagai leluhur klan jiwa, jiwa Xiao adalah yang terkuat pertama di klan jiwa. Selama perang, ia tak pernah menggunakan serangan jiwa. Apa alasannya? Namun, meski jiwa Xiao bergerak dengan serangan jiwa, ia tetap tak mampu melawan Murong Yu. Jiwa utama Murong Yu ada di Hetu Luoshu. Sekuat apapun jiwa Hun Xiao, ia tak mampu menyerang jiwa utama Murong Yu di Hetu Luoshu. Waktu plus, tak lama kemudian, Murong Yu telah menggabungkan pusaran kekuatan dan jiwa menjadi 5 juta. Kekuatan tempurnya semakin diperkuat, dan ini baru permulaan. Murong Yu merasa ia bisa dengan mudah menggabungkan pusaran menjadi 7 juta. Namun, sebelum melanjutkan latihannya, Murong Yu tetap membawa Zhao Ziqing, Murong Xuan, Zhang Ao, Fan Tong, dan yang lainnya ke dalam buku Hetu Luo. Brian telah dilihat oleh 3 malaikat terkuat di alam semesta malaikat, yaitu 3 malaikat utama, yaitu Brian. Kultivasi, berbagai persepsi, dan kekuatan supernaturalnya jauh lebih kuat daripada malaikat agung lainnya. Oleh karena itu, Murong Yu langsung memusnahkan jiwa Brian, tetapi tidak menelannya. Itu digunakan untuk melatih murid-murid Sheng Tsung. Lagi pula, setelah menerobos ke ranah Dao Sovereign, 3 malaikat agung tidak dapat lagi membuatnya menerobos ke ranah Dao Lord. Murong Yu menduga bahwa setidaknya diperlukan 10 malaikat rangkap 3 setingkat Brian untuk memungkinkannya menerobos ke ranah Taoisme. Ini juga bukan apa-apa, kekuatan tempur Murong Yu terlalu mengerikan. Oleh karena itu, kekuatan yang dibutuhkan untuk membuatnya menerobos terlalu besar. Namun, adakah begitu banyak 3 malaikat agung di alam semesta malaikat? Murong Yu masih ragu. Adapun 3 malaikat agung di alam semesta lain, memang banyak. Namun, mereka bukanlah malaikat, dan mereka tidak cocok untuk ditelan dan dimurnikan langsung oleh Murong Yu. Oleh karena itu, di alam berikutnya, akan cukup sulit bagi Murong Yu untuk menerobos dan berkembang. Inilah sebabnya ia enggan melepaskan Mesya di saat-saat genting. Ia tahu bahwa alamnya perlahan membaik, jadi ia perlu menggunakan Mesya untuk melawan. Di hari-hari berikutnya, Murong Yu terus menerima kabar dari aliansi alam semesta suci. 3 leluhur Dao yang terperangkap oleh formasi primordial telah gugur satu demi satu. Pada akhirnya, artefak leluhur Dao mereka diberikan kepada wakil ketua dan beberapa tetua aliansi alam semesta suci melalui hadiah jiwa Xiao. Kekuatan alam semesta suci semakin meningkat. Namun, alam semesta suci masih belum memiliki pembangkit tenaga listrik leluhur Dao, apalagi leluhur 3 Dao, kecuali jiwa bahagia. Oleh karena itu, alam semesta suci masih sangat lemah dibandingkan dengan alam semesta lain. Hanya bisa mengandalkan formasi primordial untuk melawannya. Para penyerbu di alam semesta menderita kerugian besar. Dalam waktu singkat, alam semesta ini tidak mengirimkan pasukan lagi. Atau, leluhur 3 Dao di alam semesta mereka benar-benar terlalu sedikit. Sekarang setelah begitu banyak yang jatuh, mereka juga takut. Untuk sementara waktu, alam semesta suci jarang tenang. Namun, Murong Yu tahu bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Setelah meletus, alam semesta suci akan lebih jelas. Bahkan alam semesta suci mungkin hancur. Namun, ini bukan hal-hal yang bisa ia khawatirkan. Yang bisa ia lakukan sekarang adalah memaksimalkan kekuatan dirinya dan murid-murid Sekte Suci. Dengan bantuan Murong Yu, Sekte Suci hampir setiap hari membuat murid-muridnya menerobos dari keadaan tanpa diri ke alam agung, menjadi pusat kekuatan alam agung. Namun, memasuki alam awal Tao itu mudah. Tetapi sulit untuk dipromosikan menjadi penguasa Dao, Master Dao, dan bahkan leluhur Dao. Waktu berlalu cepat seperti air. Dalam sekejap mata, 10.000 tahun telah berlalu. 10.000 tahun, di bawah percepatan waktu di Hetu Luoshu, bahkan beberapa siklus reinkarnasi telah berlalu. Dalam beberapa tahun reinkarnasi, berapa banyak alam Dao kuat yang diciptakan oleh Murong Yu. Yang mulia, setelah 3 tahun upaya reinkarnasi, Sekte Suci saya sekarang memiliki puluhan miliar master kuat di tingkat alam Dao. Di antara mereka, sekitar 80% di antaranya adalah yang kuat di awal Dao. Dan para biksu di alam Dao Sovereign telah mencapai puncaknya. 1,5%, sekitar setengahnya mencapai pusat kekuatan Tao. Di Sheng Tsung, di Kuil,
Zhang Hao melaporkan kepada Murong Yu dengan penuh semangat bahwa ia tidak bisa menyembunyikan kesuksesannya selama bertahun-tahun. Wajah Murong Yu juga menunjukkan sedikit kepuasan. Tampaknya tidak banyak Taois yang setengah-setengah. Tapi perlu, ini setengah dari puluhan miliar. Auzu.com 10% dari puluhan miliar adalah 1 miliar, dan setengahnya setara dengan 50 juta. Dengan kata lain, Sheng Zong sekarang memiliki lebih dari 5.000 guru Tao. Coba tanyakan, di alam semesta suci, kekuatan mana yang bisa dibandingkan dengan Sekte Suci? 50 juta Taois, saya khawatir aliansi alam semesta suci juga seperti ini, kan? Jadi, bagaimana mungkin Murong Yu tidak puas? Tentu saja, kekuatan ini hanya ada di alam semesta suci. Untuk alam semesta malaikat dan alam semesta iblis, kekuatan Sekte Suci masih kurang. Lagi pula, Sekte Suci kita telah muncul sebagai pembangkit tenaga listrik dari alam leluhur Dao. Dan betapa besarnya 1000, kata Zhang Hao penuh semangat. Murong Yu mengangguk sedikit, matanya perlahan menyapu semua orang di aula. Di seluruh aula, selain dirinya yang masih berada di ranah Raja Tao, semua orang lainnya berada di ranah leluhur Tao. Dan mereka semua adalah petinggi inti Sekte Suci. Termasuk kerabat Murong Yu, inti absolut Sekte Suci, dan saudara-saudara sebelum Murong Yu. Sekarang mereka semua berkumpul di aula. Kekuatan Sekte Suci kita telah melampaui aliansi alam semesta suci, kata Duan Muking dengan bangga. Duan Muking benar, di atas para ahli tingkat atas, Murong Yu sudah bisa bersaing. Namun, selain bahagia, aliansi alam semesta suci tidak memiliki ahli leluhur Dao kedua. Oleh karena itu, Sekte Suci dapat dikatakan telah sepenuhnya melampaui aliansi alam semesta suci. Juga, meskipun kita tidak merekrut murid di langit berbintang yang tak berujung, setiap hari sejumlah besar murid naik dari alam suci. Mereka tidak hanya berbakat, mereka juga setia kepada kita. Selama kita meluangkan waktu, Sekte Suci kita akan melampaui alam semesta seni bela diri, dan bahkan alam semesta malaikat dan alam semesta iblis pun bukan tidak mungkin, kata Murong Xuan sambil tersenyum. Mereka sangat optimis dengan prospek Sheng Zong dan penuh percaya diri. Sayang sekali tubuh Brian akhirnya kehabisan tenaga dan mati. Mulai sekarang, akan sulit bagi kita untuk meningkatkan level dengan cepat. Fan Tong menggelengkan kepala dan tersenyum sambil menatap Murong Yu dengan tatapan yang tak terjelaskan. Kecuali Chu Fan Tong, semua orang juga menatap Murong Yu dengan tatapan yang sama. Dasar bajingan, kakek temu benar-benar membencimu. Biar aku bicara untukmu. Bocah Murong, begini, kuharap kita bisa memburu 100 lusin 3 malaikat agung untuk memberi kita dan para murid Sekte Suci latihan. Anjing neraka itu melompat-lompat. Mendengar ini, Murong Yu, yang semula duduk di kursi, gemetar tanpa sadar dan hampir jatuh dari kursi. Segera, ia memelototi anjing neraka itu, apakah menurutmu 3 malaikat agung itu semuanya populer? Ada lebih dari 100 lusin. Di mana aku bisa menemukan mereka? Mungkin tidak banyak 3 malaikat agung di seluruh alam semesta suci. Bukankah ada malaikat kegelapan? Ayo kita pergi ke alam semesta malaikat kegelapan segera. Anjing neraka itu menyemburkan cahaya putih dari hidungnya, dan ia memandang rendah ke arah Murong Yu. Murong Yu pura-pura tidak melihat penghinaan anjing neraka itu terhadap dirinya sendiri. Setelah anjing neraka itu meningkatkan kekuatannya, ia akan tergoda, dan Murong Yu tidak terlalu peduli padanya. Meskipun ada alam semesta malaikat gelap, dan kekuatannya seharusnya setara dengan alam semesta malaikat. Namun, malaikat gelap tidak cocok untukmu, apalagi untuk kultivasi murid-murid Sekte Suci. Mereka terlalu jahat dan gelap. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan langsung menolak gagasan anjing neraka itu. Murong Yu menduga bahwa roh-roh jahat pada jiwa jenius klan jiwa seharusnya adalah roh-roh jahat malaikat gelap. Namun, karena jiwa itu belum meninggalkan alam semesta suci, mengapa ia terkontaminasi dengan roh-roh jahat dari alam semesta gelap? Mungkinkah ada malaikat gelap di alam semesta suci? Murong Yu tiba-tiba terkejut. Jika malaikat gelap telah lama bersembunyi di alam semesta suci, apa yang ingin mereka lakukan? Di mana mereka sekarang? Pikiran ini sempat terlintas di benak Murong Yu. Wow, bocah Murong, paman temu membunuhmu. Anjing neraka itu bergegas menuju Murong Yu dengan ekspresi tidak senang. Namun, ia ditendang oleh Murong Yu dan terbang menjauh dari aula utama. Meskipun anjing neraka telah melangkah ke ranah leluhur Tao, Murong Yu hanyalah seorang raja Tao biasa. Namun, ia dapat dengan mudah menghancurkan anjing neraka, termasuk semua orang di aula. Ranahnya tetap sama, tetapi kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Karena Murong Yu telah menggabungkan 10 juta pusaran. Itu benar-benar pecah, leluhur Dao 2 lapis biasa itu sama sekali bukan lawannya. Murong Yu, cepatlah ke alam semesta Phoenix Ungu. Pada saat ini, suara asal alam semesta Phoenix Ungu tiba-tiba terngiang di telinga Murong Yu. Kalian semua tinggallah di Sekte Suci untukku, jangan keluar. Aku akan pergi ke alam semesta Phoenix Ungu dulu. Sebelum suara itu jatuh, Murong Yu telah menghilang dari pandangan semua orang. Ketika ia muncul kembali, ia telah tiba di ruang asal alam semesta Phoenix Ungu. Pada saat ini, pemuda yang terbentuk dari asal alam semesta Phoenix Ungu berdiri di depan Murong Yu, yang muncul entah dari mana. Phoenix Ungu, apa yang begitu mencemaskan?
Tanya Murong Yu segera. Alam semesta Tuhan akan hancur, aku akan merebut asal alam semesta Tuhan, aku butuh bantuanmu. Pemuda asal itu berkata lugas, tanpa menyembunyikan apapun. Apa, alam semesta dewa akan segera hancur? Tiba-tiba mendengar berita ini, Murong Yu terkejut. Meskipun, sejak lama, ia sudah tahu bahwa alam semesta dewa akan segera hancur. Namun, ia memperkirakan akan membutuhkan setidaknya beberapa zaman sebelum benar-benar hancur. Tanpa diduga, ini akan hancur dalam waktu kurang dari 1 zaman. Apakah kau akan melahap asal-usul alam semesta untuk memperbaiki diri? Setelah terkejut, Murong Yu bertanya lagi. Ia sekarang adalah juru bicara asal-usul alam semesta Phoenix Ungu, dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan alam semesta Phoenix Ungu. Semakin kuat alam semesta Phoenix Ungu, semakin besar pula bantuan yang diberikan kepada Murong Yu. Namun, dengan hancurnya alam semesta dewa, pasti akan ada banyak orang kuat di masa lalu yang ikut serta. Asal-usul alam semesta yang lebih kuat seperti alam semesta malaikat pasti akan bertindak. Dengan kekuatan alam semesta Phoenix Ungu, mereka sedikit lemah. Bahkan Murong Yu merasa kalah jumlah. Tapi siapakah Murong Yu? Bukankah kehidupan yang penuh petualangan ini persis seperti yang ia cari? Terlebih lagi, semakin kuat asal-usul alam semesta Phoenix Ungu, semakin kuat pula dirinya. Ia harus berpartisipasi dalam urusan ini. Kapan kita akan pergi? Kata-kata dari asal-usul alam semesta Phoenix Ungu terdengar samar-samar, dan ia hendak segera pergi. Segera, aku akan memisahkan sebagian kekuatan asli untuk melekatkanmu. Di saat kritis, aku juga bisa memasukkanmu dengan kekuatan seluruh alam semesta Phoenix Ungu. Kau hanya perlu membantuku menangkap F, asal-usul alam semesta. Itu saja, ucap asal-usul alam semesta Phoenix Ungu, bocah niat asli itu telah berubah menjadi aliran cahaya dan menenggelamkan diri ke dalam tubuh Murong Yu. Setelah memeriksanya kembali, ia tidak menemukan keberadaan bocah asli itu di dalam tubuhnya. Namun, selama ia tahu bahwa bocah asli itu masih ada di dalam tubuhnya, itu sudah cukup. Setelah duduk sejenak untuk bersiap, Murong Yu mengambil alih Mesya dan terbang menuju alam semesta. Kekuatan yang diserap oleh Mesya saat ini adalah kekuatan kekacauan. Namun, meskipun kekuatan kekacauan itu hampir tak terbatas. Namun, untuk mencegah kecelakaan, Murong Yu masih membawa banyak kristal Yuan, bahkan beberapa urat Yuan yang dibiarkan di alam semesta Phoenix Ungu. Alam semesta dewa berada tepat di sebelah alam semesta Phoenix Ungu. Dengan bantuan asal-usul alam semesta Phoenix Ungu, hanya perlu menggerakkan pikirannya, dan ia telah muncul di tepi alam semesta Phoenix Ungu. Setelah melintasi zona kacau, untuk pertama kalinya, Murong Yu resmi melangkah ke alam semesta dewa. Yang dilihat Murong Yu adalah hamparan luas kehampaan. Seluruh dunia kelabu dan tak bernyawa. Biksu biasa tak mampu bertahan hidup di sini, dan mereka telah lama terbunuh oleh kehampaan. Sekalipun tidak mati, ia menjadi mayat berjalan karena diserang maut. Selain kematian yang tak berujung, Murong Yu hanya melihat beberapa bintang Yuan yang tersebar. Namun, bintang-bintang Yuan ini juga tidak lengkap, dan hampir tidak ada kehidupan di puncaknya, dan kehidupan masih tersisa. Sepanjang perjalanan, Murong Yu tidak bertemu dengan biksu asli alam semesta dewa. Agaknya, orang-orang ini telah menarik diri dari alam semesta para dewa, atau semuanya telah mati di bawah serangan maut. Apa bedanya ini dengan penglihatan alam semesta suci? Namun, Murong Yu tidak merasa kasihan. Bukannya ia acuh tak acuh, tetapi sebenarnya ia telah melihat lebih banyak hal-hal ini dan membuatnya terbiasa. Lagi pula, kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian adalah hal yang normal. Murong Yu memperkirakan bahwa alam semesta dewa tidak menyerang alam semesta bela diri, juga tidak mungkin merebut alam semesta suci. Oleh karena itu, para biksu alam semesta dewa tidak mundur, tetapi semuanya mati. Tiba-tiba, Murong Yu melewati sebuah bintang Yuan. Ia langsung berhenti. Bintang ini berbeda dari bintang-bintang sunyi lainnya. Yuan Xing ini secara keseluruhan diselimuti oleh perisai kekuatan yang sangat besar. Dan di bawah perisai itu, para biksu itu masih hidup seperti orang normal. Tidak ada kiamat sama sekali. Bukannya mereka tidak takut, tetapi karena mereka tidak tahu bahwa kiamat sudah ada di sana, bukan? Murong Yu pun mengabaikannya. Bintang elementer ini mungkin bisa mempertahankannya untuk sementara waktu, tetapi jika alam semesta dewa hancur, bintang elementer dan para biksu di dalamnya akan langsung mati. Sepanjang perjalanan, ada juga beberapa pertemuan yang menyelimuti seluruh Yuan Xing atau hanya sebagian saja. Namun, tidak banyak. Murong Yu tidak tinggal diam. Ia bukan penyelamat, dan ia tidak bisa menyelamatkan banyak orang. Murong Yu langsung menyerbu ke ruang asal alam semesta. Tepat ketika Murong Yu memasuki ruang asal, sebelum ia sempat menjelajahi lingkungan sekitarnya, ribuan mata menembus energi kematian yang kuat dan mendarat di atasnya. Wajah Murong Yu tenang, dan ia berjalan perlahan. Sebenarnya, saat itu, Murong Yu sudah mengenakan Mesya. Kalau tidak, dengan kekuatannya sendiri, bagaimana ia bisa melawan orang-orang kuat ini? Auzu.com. Dari tatapan mata ini, Murong Yu menemukan leluhur yang familiar dari ras jiwa yang ada, yaitu, pemimpin aliansi alam semesta suci, Jiwa Xiao. Selain itu, tidak ada orang lain yang pernah melihatnya.
Seorang pria kuat di alam semesta malaikat. Tatapan mata Murong Yu tiba-tiba tertuju pada wajah seorang pemuda tampan. Pria ini memiliki 26 sayap di punggungnya, dan merupakan 3 malaikat agung. Malaikat ini melayang di kehampaan, dan 13 pasang sayap putihnya mengepak lembut di belakangnya, terus-menerus memancarkan cahaya suci. Orang ini lebih kuat dari Brian. Terlebih lagi, dia memiliki aura kuat dari asal-usul alam semesta suci. Murong Yu hanya melirik lawan bicaranya, lalu mengalihkan pandangannya. Namun, gerakannya diketahui oleh malaikat agung. Aku segera melihat ke arah yang lebih dekat. Namun, karena Mesya itu, lawan bicaranya tidak dapat melihat wajah asli Murong Yu. Agaknya, orang ini juga membawa asal-usul alam semesta malaikat. Dia seharusnya menjadi musuh terburukku, pikir Murong Yu dalam hati, melihat para ahli di alam semesta sekitarnya satu persatu. Tanpa terkecuali, mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah 3 leluhur Tao. Namun, Murong Yu tidak merasakan aura asli dari orang-orang ini. Sepertinya tidak ada yang lain di sini selain ia dan malaikat agung datang membawa asal-usul. Sebenarnya, Murong Yu tidak ingin memikirkannya. Dalam kekacauan tak berujung, alam semesta berjumlah miliaran. Tetapi alam semesta mana yang bisa memiliki asal-usul seperti alam semesta malaikat dan alam semesta Phoenix ungu, seperti halnya manusia. Mustahil bagi alam semesta lain untuk memiliki IQ seperti itu. Maka, wajar saja mereka tidak akan bekerja sama dengan para biksu. Alasan para biksu ini datang ke sini adalah untuk merebut asal-usul alam semesta dewa. Meskipun alam semesta dewa akan segera hancur, asal-usul alam semesta dewa adalah hal yang baik. Setelah mereka merebutnya, mereka dapat langsung melahapnya, dan kemudian meningkatkan tingkat kultivasi mereka dan bahkan tingkatan mereka. Oleh karena itu, ketika Murong Yu datang ke sini, sudah ada puluhan ribu leluhur Tao yang muncul di sini. Terlebih lagi, orang-orang telah datang silih berganti. Hanya saja, Murong Yu belum melihat asal-usul alam semesta dewa. Teman, siapakah kamu? Tanya Murong Yu tanpa menyapa Hun Xiao, tetapi ia merasa cukup untuk mencari tempat untuk memejamkan mata dan menenangkan pikirannya. Tak lama kemudian, sebuah suara tiba-tiba terngiang di telinganya. Saat mengamati lebih dekat, Murong Yu melihat 3 kekuatan besar di alam semesta Mesya perlahan berjalan ke arahnya. Alam semesta Mesya ini mirip dengan alam semesta malaikat, dan terdapat cukup banyak Mesya setingkat leluhur 3 Dao. Siapakah Murong Yu? Pihak lain seharusnya bisa mengetahuinya dari Mesya tersebut. Namun, sejak sistem energinya ditingkatkan, Mesya milik Murong Yu mulai menyerap kekuatan kekacauan. Kekuatan kekacauan adalah kekuatan terkuat di dunia, dan ketika ditelan oleh Mesya, ia juga perlahan-lahan mengubah Mesya tersebut. Saat ini, Mesya di tubuh Murong Yu telah banyak berubah sejak pertama kali ia mendapatkannya, dan keduanya benar-benar berbeda. Mesya aslinya berwarna putih, memancarkan cahaya redup. Namun, Mesya saat ini berwarna hitam, bahkan agak transparan. Cahaya yang dipancarkannya juga hitam. Terlebih lagi, setelah beberapa siklus transformasi yang lambat, Mesya saat ini setidaknya 5 kali lebih kuat daripada saat pertama kali diperoleh. Sistemnya juga telah ditingkatkan beberapa kali. Saat ini, energi yang tersimpan di dalam Mesya 10.000 kali lipat dari saat pertama kali diperoleh. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun, Murong Yu terus-menerus menggunakan material berharga untuk menempa Mesya tersebut. Murong Yu bahkan yakin bahwa jika ia langsung menghancurkan Mesya tingkat leluhur 3 Dao dari alam semesta Mesya, ia bahkan tidak membutuhkannya untuk menyuntikkan kekuatannya untuk menghancurkan Mesya lawan. Ia tidak mengenal pihak lain, jadi Murong Yu hanya melirik pihak lain, lalu menutup matanya lagi. Ini sudah ribuan mil jauhnya. Hanya saja, orang kuat di alam semesta Mesya itu duduk di dekat Murong Yu dan mulai mengobrol. Namaku Huyanba, siapa namamu, saudaraku? Ngomong-ngomong, kau tahu keluarga Huyan, kan? Aku Huyan. Jenius pertama keluarga ini juga merupakan leluhur pertama dari 3 Dao dari keluarga Huyan kita. Hei, bahkan jika aku sendiri yang membangun Mesya ini, bagaimana? Bukankah ini luar biasa? Mata Murong Yu membelalak tajam dan menatap Huyanba itu. Tentu saja, Murong Yu tahu tentang keluarga Huyan, raksasa di alam semesta Mesya. Namun, keluarga Huyan belum pernah melihat keberadaan leluhur tingkat 3 Dao. Lagi pula, tidak banyak Mesya tingkat 3 Dao bahkan di alam semesta Mesya. Selain itu, setiap bagian tidak hanya membutuhkan material yang sangat berharga, tetapi juga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berhasil. Tapi Huyanba ini berhasil dibangun sendiri. Ini terlalu abnormal, kan? Melihat Murong Yu menoleh, Huyanba tersenyum. Apa? Mesyaku baik-baik saja. Aku bisa menjamin bahwa di antara semua Mesya tingkat leluhur 3 Dao di seluruh dunia Mesya kita, Mesyaku ini juga bisa menduduki peringkat terdepan. Meskipun, penampilannya agak kurang. Huyanba tersenyum dan terus pamer. Baru saat itulah Murong Yu serius menatap Huyanba ini. Benar saja, Mesya Huyanba sangat panjang dan jelek. Tapi ini hanya penampilannya, selain penampilannya yang jelek, Mesya Huyanba ini memancarkan aura yang sangat kuat. Murong Yu membandingkan ingatan orang kuat di dunia Mesya yang dibunuhnya, dan akhirnya terkejut menemukan bahwa apa yang dikatakan Huyanba adalah kebenaran. Mesya jelek ini jauh lebih kuat daripada beberapa Mesya tingkat leluhur 3 Dao.
Anak ini benar-benar jenius. Murongyu terkejut, dan segala macam pikiran langsung terlintas di benaknya. Apa ranahmu? Tanya Murongyu lagi dengan heran. Aku jauh darimu, aku baru saja menembus ranah leluhur Dao lapisan kedua. Huyanba berkata dengan sedikit malu. Mata Murongyu memancarkan niat membunuh. Alam semesta Mesya dan alam semesta suci berada dalam hubungan yang bermusuhan. Semakin kuat alam semesta Mesya, semakin besar ancaman bagi alam semesta suci. Saat ini, Murongyu berpikir, haruskah ia membunuh Huyanba, sang jenius alam semesta Mesya? Huyanba ternyata mampu menciptakan Mesya dengan kekuatan 3 leluhur Dao. Jika ia memproduksinya secara massal, bukankah kekuatan 3 leluhur di alam semesta Mesya akan meningkat secara nirkabel? Pada saat itu, jangankan alam semesta suci, bahkan alam semesta malaikat, alam semesta raksasa, pun akan langsung musnah. Saudaraku, Mesyamu tampak sedikit jenaka, dan tampaknya berbeda dari Mesya kita. Huyanba menatap Mesya milik Murongyu dengan penuh minat, dan berkata dengan suara terkejut. Ini tak terelakkan, Mesyaku telah ditempa dengan kekuatan seorang biksu, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada versi aslinya, ujar Murongyu lugas tanpa menyembunyikan apapun. Masih bisa seperti ini, seru Huyanba, lalu terdiam lama, tampak berpikir. Dunia Mesya kita selalu mengandalkan teknologi dan teknologi, mengabaikan kekuatan biksu. Jika keduanya digabungkan, mungkin kita bisa menembus batasan yang ada dan menciptakan Mesya yang melampaui kekuatan leluhur 3 Dao. Setelah itu, Huyanba berkata perlahan. Jika Huyanba benar-benar menciptakan Mesya yang melampaui level leluhur 3 Dao, siapa lawan mereka di dunia ini? Mungkinkah mereka yang mengendalikannya mampu menghadapinya? Pikiran Murongyu berkelebat, seolah ia ragu apakah akan membunuh Huyanba. Saudaraku, jika aku mengembangkan Mesya yang melampaui leluhur 3 Dao saat itu, yang pertama akan kuberikan padamu. Huyanba tiba-tiba menepuk bahu Murongyu dan berkata. Berkat kata-kata Huyanba, niat membunuh Murongyu langsung lenyap. Meskipun ia baru mengenal Huyanba, ia tidak merasakan niat jahat atau jahat dari Huyanba. Terus terang, orang ini bukanlah orang jahat, dan bahkan rahasia yang telah diungkap olehnya pun telah terungkap. Oleh karena itu, ia yakin bahwa Huyanba bukanlah orang jahat. Namun, meskipun orang ini bukanlah orang jahat, jika ia menciptakan Mesya yang melampaui kekuatan leluhur 3 Dao dan dikendalikan oleh para petinggi dunia Mesya, itu pasti akan menjadi bencana bagi dunia suci, bahkan dunia lainnya. Namun, dunia Mesya telah ada selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah menghasilkan Mesya yang lebih kuat. Meskipun Huyanba jenius, saya khawatir mustahil untuk membuat Mesya seperti itu dalam waktu singkat. Ketika membuatnya, Murongyu takut bahwa ia sudah sangat kuat, cukup untuk bertarung, bukan? Karena itu, Murongyu mengurungkan niatnya untuk membunuh Huyanba. Terlebih lagi, berteman dengan orang-orang kuat di dunia lain adalah hal yang baik baginya. Oleh karena itu, Murongyu berbicara dengan Huyanba, dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajari lebih lanjut tentang kejeniusan Huyanba dan dunia Mesya. Huyanba juga sangat bersemangat, dan dengan lugas mengungkapkan semua yang perlu diketahui oleh Murongyu. Saudaraku, bisakah kau membiarkanku mempelajari dunia ini? Jangan khawatir, aku pasti akan mengembalikannya kepadamu. Lagi pula, Mesya ini sudah terikat padamu. Selama percakapan, Huyanba terus berbicara. Mesya yang menatap tubuh Murongyu terus menatapnya. Akhirnya, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak berbicara. Tidak, tolak Murongyu tanpa ragu. Sekarang, Murongyu mengandalkan Mesya ini dengan seluruh kekuatannya. Jika ia melepaskan Mesya ini, bagaimana jika seseorang tiba-tiba menyerangnya? Di sini ada 3 leluhur Dao, dan ia tidak punya kekuatan untuk melawan. Lagi pula, begitu Mesya ini dilepaskan, identitas Murongyu akan terbongkar. Saat itu, Hun Xiao dan yang lainnya mungkin akan menyerangnya. Meskipun Mesya ini telah berganti nama menjadi Mesya asing, Hun Xiao pasti sudah menduga bahwa Murongyu adalah orang kuat di dunia Mesya yang bertarung dengannya hari itu. Lagi pula, jika Huyanba benar-benar menemukan cara untuk menciptakan Mesya yang melampaui kekuatan leluhur Dao 3, lalu bagaimana? Huyanba langsung tertekan. Kenapa aku tidak memberimu Mesyaku dulu? Dengan begitu, aku tidak akan diserang oleh orang kuat lainnya. Huyanba masih belum menyerah, berpikir bahwa Murongyu mengkhawatirkan keselamatannya sendiri dan tidak meminjamkannya kepadanya. Murongyu hanya menggelengkan kepalanya, tidak terlalu malas untuk terus terlibat dengan Huyanba. Ia tidak akan menunjukkan Mesya di tubuhnya kepada Huyanba. Huyanba masih berceloteh bebas, tetapi Murongyu telah memasuki tahap kultivasi. Pada saat ini, semakin banyak orang kuat datang ke dimensi asli alam semesta dewa. Sekilas, terdapat kepala-kepala manusia yang padat. Setidaknya ada puluhan ribu leluhur 3 Dao yang kuat. Berdasarkan rata-rata 2 leluhur 3 Dao di setiap alam semesta, ada sebanyak puluhan ribu alam semesta yang muncul di sini hari ini. Namun, alam semesta ini hanyalah kekacauan tanpa akhir, dan Sungai Gangga hanyalah sebagian kecil dari alam semesta. Ada lebih banyak orang kuat di alam semesta yang belum datang. Itu karena jaraknya terlalu jauh, terlalu terlambat, atau tidak ada kabar sama sekali. Namun, asal-usul alam semesta Tuhan masih belum diketahui. Semua orang tidak terburu-buru,
semua duduk bersila di tempat, menunggu dengan tenang. Boom, Auzu.com 6 bulan kemudian, dengan suara keras, asal mula alam semesta akhirnya muncul. Tidak, itu bukan hanya asal mula alam semesta dewa yang murni. Bersamaan dengan suara keras itu, semua yang kuat seperti Murong Yu tiba-tiba berdiri, dan kekuatan mereka langsung meningkat hingga ekstrim. Selama tujuannya ditentukan, mereka akan berjuang untuk itu. Hahaha, dasar idiot, apa kalian ingin mendapatkan asal mula alam semesta dewa kita? Hahaha, suara arogan itu terdengar, sangat arogan. Pada saat yang sama, sesosok tiba-tiba muncul dari udara tipis, dan akhirnya muncul di hadapan Murong Yu dan yang lainnya. Ini adalah seorang pemuda dengan ekspresi arogan. Dia melayang di udara saat ini, menatap Murong Yu dan yang lainnya dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Orang ini sangat arogan. Murong Yu terdiam beberapa saat. Sudah ada lebih dari 100.000 leluhur tiga dao yang muncul di sini. Dengan kata lain, pemuda arogan ini berani mengejek 100.000 ahli Tao tingkat 3 tanpa rasa takut. Apakah dia benar-benar tidak tahu kengerian para leluhur Dao tingkat 3 ini, atau apakah dia memiliki keyakinan penuh pada dirinya sendiri? Dia memiliki kekuatan asal dalam dirinya, dan asal alam semesta ilahi seharusnya ada padanya, dan itu mungkin sudah disempurnakan olehnya. Asal alam semesta Phoenix ungu terdengar di telinga Murong Yu. Apakah kau masih bisa merebutnya? Tanya Murong Yu. Ya, dia baru tahap awal pemurnian. Diperkirakan asal alam semesta dewa tidak ingin jatuh, dan dia memilih untuk bekerja sama dengan orang itu untuk sementara waktu. Kita juga bisa merebut asal alam semesta dewa. Namun, alam semesta dewa belum nyata. Mereka juga bisa menggunakan kekuatan alam semesta dewa untuk melawan musuh. Pertempuran ini ditakdirkan untuk menjatuhkan banyak leluhur tiga dao. Kau harus berhati-hati. Murong Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Asal-usul alam semesta Tuhan ada di dalam diriku, dan aku ditakdirkan untuk melampaui eksistensi tertinggi leluhur dao tiga. Dan kalian semua akan mati. Hari ini, aku akan melenyapkan kalian terlebih dahulu, lalu menyatukan alam semesta kalian dan menjadi penguasa alam semesta. Pemuda arogan itu tertawa terbahak-bahak, mengguncang langit, sangat arogan. Banyak leluhur Dao Tiga yang marah. Aku ingin melihat apa yang membuatmu begitu sombong. Seorang leluhur Dao Tiga akhirnya tak kuasa menahan diri untuk tidak menyerang. Ia berteriak keras, lalu melangkah maju, dan seluruh tubuhnya terbanting ke arah lawan. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan. Pemuda arogan itu mencibir dan mengambil langkah yang sama. Dengan Swiss pemuda arogan itu telah menerjang ke depan leluhur tiga dao. Di saat yang sama, tinjunya yang mengandung kekuatan penghancur langit dan bumi juga menghantam tubuh leluhur tiga dao dengan kecepatan kilat. Boom! Setelah suara keras itu, leluhur tiga dao yang kuat itu hancur berkeping-keping, dan bahkan sebelum teriakannya terdengar, ia telah diledakkan hingga tewas. Melihat ini, pupil mata Murong Yu mengecil tajam. Membunuh leluhur tiga dao yang kuat hanya dengan satu pukulan. Kekuatan ini telah melampauinya dengan mesya. Juga melampaui jiwa. Faktanya, kekuatan pemuda itu telah melampaui sebagian besar leluhur tiga dao. Alamnya, aku khawatir dia telah melampaui leluhur tiga dao, kan? Tentu saja, ini bukan kekuatan tempurnya yang sebenarnya, melainkan hanya mengandalkan kekuatan alam semesta dewa. Namun, meskipun begitu, hari ini ia mampu menghadapi ratusan ribu leluhur tiga dao sendirian. Dengan kekuatan ini, ia memenuhi syarat untuk menjadi arogan. Semua orang tercengang, namun tak lama kemudian, lebih banyak orang menyerbu. Meskipun pemuda arogan itu menakutkan, semua orang tahu bahwa ini adalah hubungan di mana pihak lain telah menyempurnakan asal-usul alam semesta dewa untuk sementara. Jika mereka mendapatkan asal-usul alam semesta dewa, maka mereka juga memiliki kekuatan yang mengerikan. Oleh karena itu, semakin kuat pemuda arogan itu, semakin mereka ingin merebut asal-usul alam semesta dewa. Gemuruh, perang pecah dalam sekejap. Kekuatan mengerikan itu merajalela, terus-menerus mencabik-cabik kehampaan, dan bahkan ruang asal seluruh alam semesta dewa mulai bergetar hebat, seolah-olah akan hancur. Kalian makhluk seperti semut, beraninya kalian menyerangku. Ini benar-benar di luar kendali kalian. Aku akan membunuh kalian semua hari ini. Pemuda arogan itu tertawa dan melancarkan serangan terkuat di antara kerumunan. Boom, boom, boom. 3 leluhur Tao terus berjatuhan, semuanya dibunuh oleh pemuda itu dalam satu gerakan. Kekuatan pemuda arogan itu sungguh mengerikan. Namun, semakin banyak pembangkit tenaga listrik menyerbu, bisakah pemuda itu menjadi lawan semua orang? Murong Yu tidak ikut serta dalam perkelahian itu, melainkan mundur jauh, menyaksikan kejadian ini dari kejauhan. Ada banyak orang seperti dia. Orang-orang ini memiliki pemikiran yang sama dengan Murong Yu, biarkan mereka bekerja keras terlebih dahulu, dan pada akhirnya, mereka akan pergi untuk menuai keuntungan dari para nelayan. Selain itu, Murong Yu juga menemukan bahwa di antara orang-orang yang belum melakukan apapun untuk sementara waktu, terdapat banyak orang kuat di antara leluhur tiga dao. Alam yang sama, tetapi kekuatan tempurnya sangat berbeda. Meskipun mereka semua adalah leluhur dao tingkat 3, kekuatan mereka tidak semuanya sama. Pemuda itu mengerikan, ratusan leluhur dao tingkat 3 telah gugur hanya dalam waktu ini. Setelah pertempuran ini, aku tidak tahu berapa banyak leluhur dao tingkat 3 yang akan gugur.
Huyanba juga tidak ikut serta dalam pertempuran jarak dekat, melainkan bersama dengan Murongyu. Mereka mundur bersama, dan berdiri di samping Murongyu saat ini, menyaksikan pertempuran di depan dengan gugup. Ini adalah pertempuran jarak dekat yang ditakdirkan untuk menjatuhkan sejumlah besar leluhur Dao tingkat 3. Huyanba, jika kau tidak percaya diri, cepat pergi. Murongyu mengingatkan. Huyanba menggelengkan kepalanya, kali ini mungkin penuh dengan krisis, tetapi ini juga merupakan kesempatan besar. Jika aku bisa selamat dari pertempuran jarak dekat ini, maka aku akan naik ke level berikutnya. Murongyu menatap Huyanba dengan tatapan terkejut. Dia tidak menyangka Huyanba memiliki kesombongan seperti itu. Namun tak lama kemudian, kata-kata Huyanba berikutnya membuat Murongyu ingin sekali menendangnya. Tentu saja, aku hanya melihatnya dari kejauhan. Murongyu langsung terdiam, menoleh ke arah pertempuran di depannya, menunggu kesempatan untuk bergerak. Kekuatan pemuda arogan itu juga sungguh mengerikan. Ia bertarung sendirian melawan puluhan ribu leluhur Tao 3 lapis, namun tetap terasa begitu mudah, seolah memasuki dunia tanpa siapapun. Kemanapun ia pergi, leluhur Tao 3 lapis terus mati di tangannya. Dan ia tanda kurang lebih. Tidak ada luka sedikit pun. Namun, tak heran jika pemuda arogan itu tak lagi sendirian, melainkan kekuatan semesta. Dengan kata lain, puluhan ribu leluhur Tao 3 lapis ini tidak melawan pemuda itu, melainkan melawan semesta. Phoenix Ungu, mengapa semestamu tidak sekuat ini? Setelah mengamatinya sejenak, Murongyu tak kuasa menahan diri untuk mempertanyakan asal-usul semesta Phoenix Ungu. Sederhana sekali, aku hanyalah alam semesta baru. Sekalipun aku punya IQ, indera spiritual, dan kekuatanku berkali-kali lipat lebih kuat daripada alam semesta Tuhan yang asli. Tapi bagaimanapun juga, ini hanyalah alam semesta baru, tidak sebaik alam semesta Tuhan yang lama. Kekuatannya tidak sebaik itu wajar. Lebih lanjut, sekarang alam semesta Tuhan hampir hancur, dan asal-usul alam semesta Tuhan tidak ingin mati, maka dia hanya bisa mengandalkan pemuda itu. Begitu pemuda itu jatuh, dia akan diambil oleh orang lain dan bahkan disempurnakan. Karena itu, dia sekarang menguras seluruh alam semesta Tuhan. Untuk membantu pemuda itu, mustahil bagiku untuk memberimu semua kekuatan yang kubutuhkan. Aku masih perlu mempertahankan segalanya di alam semesta Phoenix Ungu. Karena itu, aku hanya bisa memberimu 1% dari kekuatan itu. Ternyata memang begitu. Murongyu tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Namun, selama aku melahap asal-usul alam semesta dewa, maka aku akan dipromosikan. Saat itu, bahkan 1% dari kekuatanku akan cukup untuk membuatmu berkali-kali lebih kuat dari pemuda itu. Asal-usul alam semesta Phoenix Ungu menambahkan kalimat lagi. Benarkah? Tanya Murongyu tanpa sadar. Kapan aku berbohong padamu? Murongyu terdiam, dan berkata setelah beberapa saat, baiklah, aku percaya padamu. Sebenarnya, kau tidak perlu merayuku. Karena aku sudah berjanji padamu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Asal-usul alam semesta Phoenix Ungu tidak berbicara lagi. Kata-katanya sebelumnya memang dimaksudkan untuk merayu Murongyu. Perang berlanjut, dan 10 hari telah berlalu. Dalam 10 hari, setidaknya lebih dari 10.000 pembangkit tenaga listrik tingkat 3 dipukuli sampai mati oleh pemuda sombong itu. Namun, yang disebut semut membunuh gajah, meskipun pemuda itu kuat, lawannya adalah puluhan ribu leluhur tingkat 3. Akhirnya, pemuda itu mulai kehilangan kekuatan. Mulai terluka. Setelah terluka, semua yang terjadi selanjutnya seperti reaksi berantai. Lukanya semakin parah, dan semakin parah lukanya, semakin lemah kekuatan pemuda itu. Pada akhirnya, meskipun dewa dan asal semesta berusaha sekuat tenaga untuk membantunya, ia tak mampu lagi menahannya. Boom! Pemuda arogan itu menghajar leluhur 3 Dao hingga tewas hanya dengan satu pukulan. Namun, tubuhnya bergetar hebat, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya, dan ia melesat ke kejauhan. Ia hendak melarikan diri. Tatapan mata Murongyu berkedip, dan ia sudah mengunci pemuda ini dari kejauhan. Begitu pemuda ini dibiarkan melarikan diri, di mana kekacauan tak berujung begitu besar, kemana ia harus mencarinya. Semua orang memiliki pemikiran yang sama dengan Murongyu. Karena itu, melihat pemuda itu bersiap untuk melarikan diri, mereka melancarkan serangan terkuat mereka satu persatu, bersiap untuk mencegatnya. Gemuruh, kekuatan mengerikan menyelimuti dunia ini. Dan pemuda itu terombang-ambing di antara kekuatan-kekuatan mengerikan ini, seperti perahu tunggal di lautan badai, yang akan terkoyak kapan saja. Apa? Pemuda arogan itu mengeluarkan raungan yang mengerikan, tetapi ia terpukul mundur. Di bawah serangan puluhan ribu leluhur Dao 3 ini, bahkan jika ia menyerbu dari kiri ke kanan, ia tetap tidak mampu menembus pengepungan yang berat. Hal ini mau tidak mau membuatnya merasa sangat menyesal. Jika bukan karena kesombongan, tetapi karena aliansi serangan dan pertahanan asli alam semesta dewa segera menjauh dari alam semesta dewa, dan kemudian mengintai, bagaimana mungkin ia berakhir seperti ini. Namun penyesalan tak ada gunanya, perang terus berlanjut. Luka pemuda arogan itu semakin parah, dan kekuatannya semakin melemah. Namun lawan-lawannya menderita kerugian yang lebih parah. Leluhur Dao 3 semakin banyak yang gugur. 20.000 leluhur Tao 3 lapis telah gugur sejak pertempuran itu. Auzu.com
Satu orang bisa membunuh 20.000 leluhur Tao 3 lapis, bahkan jika pemuda itu mati, dia masih bisa tersenyum di Jiuquan, kan? Dipuji oleh generasi selanjutnya. Namun pemuda itu benar-benar tidak ingin mati. Karena itu, dia mati-matian. Bergemuruh, kekuatan alam semesta dewa, bahkan roh-roh mati itu, menyerbu dari segala arah seperti gelombang badai, dan akhirnya semuanya mengalir ke tubuhnya. Apa? Pemuda arogan itu mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi. Rambut hitamnya menari-nari liar di sekujur tubuhnya, dan wajahnya muram. Kalian semua akan mati. Pemuda itu meraung, dan sekali lagi bertarung melawan banyak leluhur Tao 3 lapis yang kuat. Saat kekuatan tak terbatas mengalir deras ke dalam tubuh pemuda itu, luka pemuda arogan itu tiba-tiba pulih secara ajaib. Bahkan kekuatan tempurnya terus meningkat. Akhirnya menghabiskan banyak kekuatan tempur pemuda itu, dan sekarang dia telah pulih. Apakah ini masih sepadan? Pada akhirnya, bukankah 100.000 leluhur Dao tingkat 3 pun bukan lawannya? Klik. Klik, luka-luka pemuda itu telah pulih sepenuhnya, dan kekuatannya telah mencapai puncaknya kembali, bahkan melangkah menuju tingkat yang lebih tinggi. Namun, pada saat ini, tubuh fisiknya yang telah pulih mengeluarkan suara seperti porselen pecah. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa pemuda itu telah mulai membuat serangkaian retakan halus. Energi kematian tidak dapat ditelan oleh semua orang. Pemuda itu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menelan energi kematian, tetapi ia dengan paksa menelan energi kematian. Pada akhirnya, ia pasti akan diledakkan oleh energi kematian. Bahkan jika ia tidak diledakkan, ia akan diserang oleh energi kematian. Menjadi mayat berjalan yang hanya tahu tentang membunuh. Di kejauhan, mata Murong Yu berkedip, menganalisis pemuda yang sombong itu. Setuju. Huyanba di samping Murong Yu mengangguk setuju, tetapi Murong Yu terdiam beberapa saat. Kecepatan jatuhnya leluhur 3 Dao telah meningkat lagi. Namun, pemuda arogan itu takut akan segera didukung. Orang-orang ini tidak bisa lagi menghentikannya dalam konflik antara kiri dan kanan. Saat ini, kupikir sudah waktunya bagi yang benar-benar kuat untuk bertindak, bisik Huyanba. Murong Yu mengangguk. Setelah kekuatannya meningkat lagi, para leluhur 3 Dao itu tidak bisa lagi menghentikan para pemuda arogan itu. Pada saat ini, pemuda arogan itu sudah bergegas keluar dari pengepungan dan hendak pergi. Tinggalkan aku. Tepat ketika pemuda itu mengira telah memulihkan hidupnya, sebuah suara dingin tiba-tiba meledak. Kemudian, sebuah tinju besar dan tak tertandingi muncul dari udara tipis dan datang mendekat. Sebelum pemuda itu sempat bereaksi, tinju itu sudah menghantamnya. Klik, klik, pemuda itu langsung terpental. Retakan di tubuhnya semakin lebar. Satu pukulan menghempaskan pemuda itu, dan ia melakukan sesuatu yang tak mungkin dilakukan oleh 100.000 leluhur Dao 3 tingkat bersama-sama. Siapakah orang ini? Bagaimana mungkin kekuatannya begitu mengerikan? Semua orang merasakan sesosok bayangan melintas di depan mereka, dan sesaat kemudian, sesosok tinggi muncul di depan mereka, menghalangi langkah pemuda yang angkuh itu. Ini adalah pria parubaya dengan tinggi 10 kaki. Meskipun tingginya tak setinggi kaki para raksasa itu, berdiri diam, ia bagaikan raksasa yang berdiri tegak. Rasanya lebih tinggi dari raksasa setinggi 1 juta meter. Ini raksasa. Pupil mata Murong Yu mengecil tajam. Pria parubaya ini adalah seorang ahli dari suku raksasa, hanya saja dagingnya mengembun dan menyusut. Kalian semua mundur, dia milikku, kata pembangkit tenaga listrik klan raksasa itu dengan ringan. Leluhur Dao 3 tingkat di sekitarnya dipenuhi amarah. Mereka bertarung begitu lama, dan mati di tangan puluhan ribu leluhur 3 Dao yang kuat. Di saat-saat terakhir, raksasa klan ini mengatakan bahwa pemuda itu miliknya. Di mana dia sebelumnya? Mengapa kau tidak melakukannya? Meskipun, satu persatu sangat marah. Namun tidak ada yang mengatakan apapun. Karena raksasa klan ini lebih menakutkan daripada pemuda sombong itu. Raksasa masih sangat mendominasi. Sebuah suara samar terdengar. Detik berikutnya, sesosok juga muncul dari udara tipis di dekat pemuda sombong itu, membelakangi raksasa klan. Ini adalah raksasa 3 ras iblis. Meskipun tidak setinggi raksasa, aura dari tubuhnya sebanding dengan raksasa. Selain ras malaikatku, siapa yang berani berhubungan dengan asal-usul alam semesta Tuhan? Malaikat kuat ras yang telah duduk di tanah juga perlahan berdiri, dan berjalan menuju pemuda sombong itu selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah, napas malaikat agung ini bertambah 1 poin. Ketika ia berjalan mendekati pemuda arogan itu, aura di tubuhnya hampir sama dengan aura para raksasa dan klan iblis. Bagaimana dengan keluarga malaikat? Asal-usul alam semesta dewa, malaikat kegelapanku pasti akan menang. Sebuah suara terdengar, dan malaikat bersayap 26 dengan tubuh hitam dan bahkan sayap hitam muncul dari udara tipis, membelakangi pria kuat dari keluarga malaikat itu. Aura jahat di tubuhnya memenuhi penonton. Suku raksasa, suku iblis, suku malaikat, malaikat kegelapan. Dalam waktu singkat, beberapa pria kuat yang melampaui leluhur Tao 3 lapis muncul di berbagai posisi, dan mengepung pemuda arogan itu dari kejauhan. Ada lebih dari selusin orang ini, dan semuanya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Kekuatan mereka semua lebih tinggi daripada pemuda yang sombong. Mereka semua adalah eksistensi kuat dari klan raksasa. Orang-orang ini akhirnya bertindak.
Aku sangat ingin mati. Huyanba menghela napas dalam-dalam. Murongyu menoleh dan menatap Huyanba, entah mereka bergerak atau tidak, sepertinya itu tidak ada hubungannya denganmu. Huyanba memutar matanya dan berkata, kenapa ini tidak ada hubungannya denganku? Hanya mereka yang bisa membunuh pemuda itu. Lalu, kedua harimau itu akan terluka saat bertarung. Apa aku tidak bisa memanfaatkannya? Aku hanya tidak mengerti, karena mereka sudah lama memiliki kekuatan ini, mengapa mereka tidak bergerak lebih awal? Jika mereka bergerak pagi-pagi sekali, aku khawatir seseorang telah merebut asal-usul alam semesta dewa. Murongyu tersenyum, tetapi dia tahu alasannya. Ada terlalu banyak ahli tingkat leluhur tiga dao di berbagai alam semesta. Lebih dari 100.000, meskipun, dalam hal kekuatan tempur individu, orang-orang ini tidak takut pada mereka. Tetapi banyak orang membunuh gajah. Ini hanyalah alasan sekunder. Yang terpenting adalah mereka semua tahu bahwa ada orang kuat yang setingkat dengan mereka. Jika kau yang pertama bergerak, kau akan menghadapi para pemain kuat ini. Menghadapi orang seperti itu, jika seseorang tidak berhati-hati, ia bisa jatuh. Karena itu, karena mereka takut satu sama lain, tidak ada yang mengambil tindakan. Tapi sekarang, mereka harus bertindak. Jika tidak bergerak, pemuda arogan itu akan kabur. Begitu mereka kabur, apakah mereka bisa menyusul masih jadi pertanyaan. Namun, semua orang hanya mengepung pemuda arogan itu, tetapi tidak ada yang melakukannya. Mereka masih iri pada yang lain. Haha, karena kau begitu sopan, maka aku tidak sopan. Asal-usul alam semesta Tuhan adalah milikku. Malaikat agung dari ras malaikat kegelapan tertawa, mengulurkan tangannya yang besar, dan langsung menangkap pemuda arogan itu. Malaikat agung dari klan malaikat mendengus dingin dan menembak bersamaan. Boom, boom, boom. Pada saat yang sama, para leluhur dao tingkat 3, seperti para raksasa dan iblis, juga telah bertindak. Kekuatan mengerikan meledak ke langit, dan langsung menyelimuti pemuda arogan itu ke segala arah, menelannya. Wajah pemuda arogan itu tiba-tiba berubah, tetapi dia tidak sabar untuk mati. Dengan teriakan keras, kekuatannya meningkat hingga ekstrim, dan dibombardir abis. Apa, di tengah suara keras yang mengguncang bumi, terdengar jeritan mengerikan. Di kejauhan, Murongyu dengan jelas melihat pemuda arogan itu dihantam oleh kekuatan lebih dari selusin kekuatan super. Sekalipun pemuda arogan itu bisa menggunakan kekuatan alam semesta dewa, ia tetap bukan tandingan selusin kekuatan super itu. Langsung dibombardir, panggil, tepat saat pemuda itu tewas, sebuah kekuatan yang agak transparan melesat keluar darinya dan membubung ke langit. Dewa asal mula alam semesta, pupil mata Murongyu mengecil tajam. Kemana harus melarikan diri? Teriak ahli klan raksasa itu dengan keras, mengayunkan tangannya yang besar, dan meraih asal mula alam semesta yang ingin melarikan diri. Di saat yang sama, orang-orang kuat seperti ras malaikat dan malaikat kegelapan juga beraksi. Bahkan asal mula tingkat tinggi dari alam semesta malaikat dan alam semesta Phoenix ungu pun tak mampu menyerang secara otomatis, apalagi asal mula alam semesta ilahi. Oleh karena itu, asal mula alam semesta dewa hanyalah pelarian naluriah, tetapi tak mampu melawan. Dengan suara, bom tangan besar yang diulurkan oleh pembangkit tenaga listrik klan raksasa langsung hancur oleh pukulan dari pembangkit tenaga listrik klan iblis. Pada saat ini, malaikat kegelapan juga telah melesat ke arah klan malaikat yang kuat. Selain mereka, beberapa kekuatan super lainnya juga mengunci lawan mereka dan menyerang. Setelah memasuki pertempuran jarak dekat lagi, meskipun hanya ada selusin perkelahian, tingkat bahayanya bahkan lebih mengerikan daripada perkelahian sebelumnya. Alasan mengapa orang-orang ini saling menyerang adalah karena mereka semua tahu bahwa asal-usul alam semesta dewa tidak boleh dikendalikan oleh siapapun. Jika tidak, akan sangat sulit bagi mereka untuk merebutnya kembali. Namun, meskipun semua orang bertarung, mereka semua secara sadar membungkus asal-usul alam semesta dewa dan mencegahnya melarikan diri. Kalau tidak, apa gunanya perang mereka? Lebih baik mereka datang dan mati bersama, dan kita bisa memanfaatkan para nelayan. Huyanba melompat dan mencoba, dan sepertinya dia akan bergerak. Sebenarnya, kau bisa merebutnya sekarang, kata Murongyu ringan. Huyanba melawan perang dingin dan menggelengkan kepalanya berulang kali, jika mereka adalah leluhur Tao 3 lapis biasa, aku masih memiliki keyakinan untuk menyelamatkan hidupku, dan bahkan memperjuangkannya. Tetapi orang-orang itu semuanya cabul. Aku takut jika mereka tidak dekat, mereka akan hancur. Sekarang, saudaraku, aku melihat kekuatanmu, pergilah. Murongyu tersenyum tipis, dia pasti akan pergi. Tapi kali ini tidak, dia menunggu kesempatan. Lebih dari selusin kekuatan puncak, dengan kekuatan yang serupa. Dengan pecahnya perang duniai, ruang asli alam semesta dewa hampir diledakkan oleh mereka. Dan karena hubungan antara kekuatan masing-masing, sulit untuk menentukan hasilnya untuk sementara waktu. Bahkan tidak ada yang bisa mengendalikan asal-usul alam semesta dewa. Gemuruh, Auzu.com tiba-tiba, seluruh dunia tiba-tiba hancur berkeping-keping dan dengan cepat musnah. Melihat ke masa lalu, area yang luas di kejauhan telah menjadi bagian dari kekacauan, dan kekuatan yang sangat mengerikan telah diturunkan untuk menelan segalanya. Alam semesta dewa telah berakhir.
Secara resmi dihancurkan. Murong Yu sedikit mengernyit. Dimensi asli alam semesta dewa tempat mereka berada sekarang belum runtuh, tetapi selain itu, dimensi lain dari alam semesta dewa telah sepenuhnya runtuh dan kembali menjadi kekacauan. Aura kematian menjadi semakin kuat, menjadi cair, dan langsung memusnahkan ruang asli. Kecuali Murong Yu, yang lainnya kurang lebih sangat terpengaruh. Apa? Tiba-tiba, seorang leluhur tiga dao menjerit. Semua orang mengikuti suara itu untuk melihat, tetapi mereka kebetulan melihat bahwa leluhur Tao tiga lapis telah dilenyapkan oleh kekuatan yang tak dapat dijelaskan. Kekosongan bersamanya kembali menjadi kacau. Wus, wus, wus. Melihat ini, di mana leluhur Tao tiga lapis yang tersisa berani tinggal. Mereka semua menyebar dan bergegas menuju kejauhan. Mereka tidak ingin tinggal di sini lagi, dan mereka tidak dapat merebut asal-usul alam semesta dewa. Lebih baik pergi daripada jatuh di sini. Jiwa Xiao juga pergi. Namun, sebelum dia pergi, dia menatap tajam ke arah Murong Yu. Matanya merayu. Hati Murong Yu tergerak, mungkinkah Hun Xiaofa menemukan sesuatu. Namun, dia tidak repot-repot memikirkannya. Saudaraku, kapan kamu akan menunggu jika kamu tidak pergi sekarang? Kamu tidak ingin kembali ke kekacauan bersama alam semesta dewa. Huyanba menyodok Murong Yu dengan tangannya, dan dia hendak pergi. Bukankah kau akan memancing di air keruh untuk meraup untung? Sekaranglah kesempatan terbaik, kata Murong Yu dengan suara berat, menatap para kekuatan super yang masih bertarung di hadapannya. Kau gila, aku akan menghajarnya dulu. Huyanba menatap kosong ke arah Murong Yu, lalu dengan cepat terbang menjauh dari sini dengan sosok yang sangat tidak adil. Kini, hanya radius 1 miliar mil yang belum terhapus. Keruntuhan besar terjadi dengan sangat cepat, dan dengan cepat menyebar ke sisi ini. Dengan swish sosok Murong Yu pun menghilang di tempat. Ia tidak pergi, melainkan memasuki Hetu Luoshu. Setelah memasuki Hetu Luoshu, dia mengendalikan Hetu Luoshu dan dengan cepat mendekati masa lalu. Namun, akibat dari pertempuran selusin kekuatan super itu terlalu mengerikan, dan Murong Yu sama sekali tidak bisa mendekat. Namun, Murong Yu tidak cemas, melainkan mengintai di dekatnya, menunggu kesempatan. Jutaan mil, ribuan mil. Melihat ruang angkasa akan segera musnah, ia kembali menjadi kacau. Tetapi lebih dari selusin kekuatan super masih bertarung, atau kekuatan alam semesta dewa tidak berpengaruh pada mereka, bukan. Dampaknya ada di sana, dan dampaknya sangat besar. Namun, saya yakin mereka yakin akan hidup mereka. Jika tidak, tidak ada yang mau mempertaruhkan nyawa mereka untuk merebut benda ini. Justru karena mereka merasa dapat menyelamatkan hidup mereka, mereka ingin merebut asal-usul alam semesta ilahi. Jika salah satu dari mereka mendapatkan dan memurnikan asal-usul alam semesta dewa, dia dapat menekan lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik ini dengan satu tangan. Boom! Akhirnya, seluruh alam semesta dewa semuanya terpental, dan semuanya kembali menjadi kacau. Pada saat ini, kekuatan yang tak terjelaskan muncul, dan langsung menyelimuti Hetu Luoshu dan belasan kekuatan super yang sedang bertarung. Kekuatan melahap yang mengerikan itu ingin melahap semua orang. Bahkan belasan kekuatan super itu pun tak terkecuali. Tiba-tiba, kecepatan serangan mereka melambat. Namun, asal-usul alam semesta dewa juga terpengaruh. Di antara mereka, lebih banyak kekuatan melahap menyelimuti asal-usul alam semesta dewa, dan ingin melahapnya. Alam semesta dewa hancur, dan mustahil bagi asal-usul alam semesta dewa untuk bertahan hidup. Inilah aturan yang ditetapkan oleh kekacauan. Kali ini, tembak, teriak asal alam semesta Phoenix Ungu dengan keras. Murong Yu langsung menyerang, mengendalikan Hetu Luoshu dan bergegas menuju asal-usul alam semesta. Namun, bersamaan dengan serangan yang dilakukan Murong Yu, seseorang juga menyerang. Asal-usul alam semesta malaikat, pergilah, aku akan melahapnya. Malaikat kuat dari ras malaikat itu berteriak dengan keras, dan sesaat kemudian, napas yang kuat keluar darinya, melesat langsung ke asal-usul alam semesta dewa. Inilah asal mula alam semesta malaikat. Phoenix Ungu, terserah padamu. Teriak Murong Yu dengan keras, dan juga membuang asal mula alam semesta Phoenix Ungu. Di saat yang sama, Murong Yu telah mengorbankan pedang kekacauan, menebasnya, mengguncang bumi, dan menghancurkan kekacauan yang tak berujung. Kekuatan kekacauan dan kekuatan penenang jiwa meledak, tetapi Murong Yu menggunakan kekuatan leluhur tiga dao untuk menebasnya. Seberapa mengerikankah kekuatan itu? Dalam sekejap, kecuali Murong Yu dan alam semesta Phoenix Ungu, semua orang yang hadir, termasuk asal mula alam semesta malaikat, dibingungkan oleh kekuatan kekacauan. Seketika, mereka berjalan tak terkendali ke arah yang berbeda. Namun, Murong Yu dan alam semesta Zihuang memanfaatkan kesempatan ini dan dengan cepat mendekati asal-usul alam semesta ilahi.